Shalom umat Allah yang diberkati Tuhan, dimanapun Anda berada, senang kembali bertemu dengan saya, mengunjungi Bapak Ibu sekalian dimanapun berada, bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang hangat, yang membuat kita bertumbuh, berakar dan berbuah. Bersama dengan saya, Pastor Dr. Hanas THD dalam program Rem Ministry. Kembali kita merenungkan firman Tuhan yang luar biasa, yang tentunya akan menjadi penuntun, pembimbing di dalam kehidupan kita untuk semakin dewasa di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kekristenan mengajarkan Allah dapat dipanggil Bapa dikarenakan Allah menginginkan adanya hubungan yang erat antara umat dengan dirinya sendiri. Setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan disebut anak-anak Allah dan Tuhan menjadi Bapanya. Pandangan seseorang tentang Bapa Surgawi sedikit banyak dipengaruhi oleh hubungan seseorang atau anak itu dengan ayahnya yang ada di dunia. Para ayah mengembankan tugas dan berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan tugas tanggung jawabnya, menjaga keluarganya begitu baik agar bisa dihormati atau dihargai oleh orang lain. Ayah di bumi itu menjadi gambaran dari Bapa Surgawi. Mari kita memperhatikan apa yang dikatakan Mazmur 127 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata demikian, nyanyian ziarah, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Umat Allah yang diberkati Tuhan, pada saat ini penting sekali kita membahas tema firman Tuhan atau renungan firman Allah, Incredible Father, artinya Bapa yang luar biasa. Seperti apa sih Bapa yang luar biasa itu? Maka kalau kita memperhatikan Mazmur 128 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6, pertama, seorang yang saleh. Ayat 21 dari Mazmur 128 berkata demikian, nyanyian ziarah, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Seorang ayah harus mampu atau bekerja keras untuk membuktikan bahwa dirinya saleh. Artinya menuruti jalan Tuhan yang ditunjukkan dengan mengajar tentang Tuhan melalui gaya hidupnya, meminta maaf bila salah, kemudian membutuhkan Roh Kudus untuk memimpin rumah tangganya. Hal ini akan saya jelaskan satu persatu. Mengajar tentang Tuhan melalui gaya hidup dijelaskan dalam Ulangan 6 ayat yang ke-7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun.
Anak-anak mendapat contoh dari ayah dan ibunya. Bahkan anak perempuan akan mencari suami yang mirip ayahnya karena ayahnya memberikan keteladanan yang baik melalui hidupnya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini menarik sekali. Anak-anak itu menjadikan ayahnya sebagai figur, sebagai manusia yang terbaik di bumi. Sebuah studi menyatakan bila kedua orang tua datang ke gereja secara teratur, maka 72% anak-anak akan tetap setia. Kalau hanya ayah yang datang secara teratur, 55% anak-anak akan tetap setia. Kalau hanya ibu yang ke gereja, kehadiran dan kesetiaan anak-anak akan turun menjadi 15%. Kalau keduanya tidak ke gereja, tapi mengirim anak-anaknya ke gereja, hanya 6% yang setia. Clarence Buddington Callen menyatakan, ayah saya tidak memberitahu saya bagaimana untuk hidup. Dia telah hidup dan mengajarkan untuk mencontoh apa yang dilakukannya. Artinya betapa pentingnya kita sebagai bapa yang luar biasa menunjukkan keteladanan hidup bukan hanya dari kata-kata, tetapi sikap hidup atau gaya hidup yang patut diteladani oleh setiap anak-anak kita. Ayah yang luar biasa, ayah yang saleh itu meminta maaf bila salah. Kadangkala kita sebagai ayah kehilangan kesabaran di dalam mendidik anak. Berbicara begitu keras dalam keluarga, menjadi otoriter atau bertikai di dalam rumah tangga dengan istri. Kita melakukan satu tindakan kesalahan dan hal-hal yang tidak patut. Nah, sebagai seorang ayah, sangat terhormat, sangat terpuji jika berani meminta maaf setelah melakukan kesalahan-kesalahan tersebut. Meminta maaf tidak menunjukkan bahwa kita lemah dan tidak berdaya, tetapi menunjukkan satu keteladanan, adanya kesadaran bahwa semua yang salah itu semestinya tidak tersimpan di dalam hati anak ataupun keluarga kita, tetapi mendapatkan kesempatan untuk bisa dimaafkan, sehingga mereka tidak mengingat-ingat lagi kesalahan ataupun hal-hal yang kurang baik tersebut. Nah, umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, ini penting di dalam kehidupan kita untuk menjadi seorang ayah yang luar biasa. Seorang ayah yang luar biasa, yang saleh, itu membutuhkan Roh Kudus untuk memimpin rumah tangganya. Ada kisah tentang seorang anak yang sakit parah yang tidak dapat disembuhkan lagi. Di saat-saat terakhir anak tersebut, sang ayah bertanya, "Apakah kamu takut meninggal?" Dijawab oleh anak itu, "Kalau Tuhan seperti Papa, aku tidak takut mati." Para ayah perlu mengetahui bahwa kita memberi gambaran tentang kasih, kita memberi gambaran tentang perlindungan Tuhan pada anak-anak kita. Ini peran penting yang menjadi tanggung jawab besar yang harus dikerjakan oleh kita sebagai seorang ayah. Karena itu seorang ayah butuh banyak memberikan hidupnya, kerelaan dirinya untuk dipimpin oleh Roh Kudus agar menjadi ayah yang luar biasa. Tanpa Roh Kudus membimbing kehidupan kita sebagai seorang ayah, kita tidak akan mampu menunjukkan kehidupan yang saleh di dalam keluarga kita. Hal kedua yang perlu diperhatikan dalam kehidupan kita sebagai ayah yang luar biasa adalah seorang yang menyediakan. Mazmur 128 ayat 2 berkata, "Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu." Orang yang takut akan Tuhan atau orang yang taat pada Tuhan akan menjadi pribadi yang produktif.
memakan hasil. Dalam Alkitab dikatakan jerih payah tanganmu, artinya mampu bekerja dengan jujur dan membuat dirinya diberkati sehingga bisa memberikan makanan bagi keluarganya. Alkitab katakan dia menjadi orang yang bekerja dengan jerih payah tangannya, membuat keluarganya bahagia. Umat Allah yang diberkati Tuhan, seorang ayah yang baik itu adalah seorang yang menyediakan, artinya mampu memenuhi kebutuhan primer di dalam kehidupan keluarga. Dia bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan primer di dalam keluarganya. Ini menarik sekali. Walaupun demikian, dia juga akan bekerja dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh rasa syukur, dengan penuh sukacita, tanpa harus ataupun tidak boleh mengambil keputusan untuk korupsi. Karena itu tidak berkenan kepada Allah. Teks yang mungkin kita perlu perhatikan, walaupun masih menuntut pengkajian yang lebih lanjut, kalau kita perhatikan dalam 1 Korintus 7 ayat yang ketiga berkata, hendaklah suami memenuhi kebutuhan ataupun kewajibannya. Ini sama dengan seorang suami harus menyediakan apa yang dibutuhkan oleh istrinya. Artinya seorang suami memang adalah seorang yang menyediakan apa yang menjadi kebutuhan di dalam keluarganya, termasuk menyediakan kebutuhan primer makan minum untuk kepentingan anak-anaknya, karena dia adalah seorang ayah yang luar biasa. Umat Allah yang diberkati Tuhan, menarik sekali bahwa seorang suami yang luar biasa itu dimulai menjadi seorang yang saleh, kemudian seorang yang menyediakan, yang ketiga seorang yang menyamankan. Karena Mazmur 128 ayat 3 berkata, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Menarik sekali. Istri menjadi pohon anggur yang subur. Artinya istri merasa aman. Istri membutuhkan rasa aman dalam hubungan dengan kita sebagai seorang suami. Istri harus menjadi nyaman. Karena dengan hal tersebut, maka dalam rumah tangga akan dirasakan yang namanya kedamaian ataupun sukacita. Nah, ketika istri menjadi nyaman, maka suami dan istri akan tidak pernah bisa tergoda dengan orang lain. Pria atau suami tidak akan tergoda dengan perempuan manapun. Sebaliknya, istri tidak akan tergoda dengan pria manapun. Suami tidak akan nonton pornografi. Juga istri tidak akan nonton pornografi. Karena pornografi itu bisa menghancurkan hubungan suami istri. Dikatakan anak-anak seperti tunas, maksudnya bertumbuh dengan baik. Tunas membutuhkan waktu untuk bertumbuh. Jadi berikan waktu atau kesempatan ketika anak-anak kita berbuat kesalahan untuk tetap dikasihi, berbuat kesalahan untuk tetap dicintai, berbuat kesalahan untuk tetap disayangi, bukan ditolak ataupun dibuang. Kesuksesan seorang ayah tidak ditentukan oleh berapa tinggi jabatannya di kantor, atau berapa banyak deposit, ataupun juga berapa banyak uang yang dia berikan bagi keluarganya, melainkan seberapa nyaman dia di dalam anggota keluarga, ataupun anggota keluarga menjadi nyaman karena kehadirannya sebagai seorang suami ataupun ayah dalam keluarga. Hal keempat terkait dengan suami yang luar biasa atau ayah yang luar biasa adalah seorang yang menabur. Karena Mazmur 128 ayat 4 sampai dengan 6 berkata demikian, sesungguhnya demikianlah akan diberkati
orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Ini menarik sekali. Hidup yang diberkati atau hidup yang berbahagia dalam keluarga, bahkan kebahagiaan itu bisa menjadi seumur hidup, tidak terjadi secara tiba-tiba atau mengalir saja, melainkan ada sesuatu yang ditabur sebelumnya. Ayah haruslah menjadi seorang yang suka menabur di dalam keluarga. Beberapa taburan yang buruk dari ayah bisa saya contohkan, misalnya tinggal di rumah namun tidak terlibat apapun selain pulang ke rumah untuk membawa gaji. Yang kedua, menghabiskan seluruh energi dan pikiran di tempat kerja, sehingga ketika di rumah tidak memberikan waktu yang terbaik. Kalaupun ada, hanyalah waktu yang tersisa. Bahkan mungkin menggunakan waktu yang ada hanya untuk menonton. Itu merupakan taburan yang buruk dari seorang ayah. Tetapi kita harus menunjukkan taburan yang baik sebagai seorang ayah. Misalnya memberikan kestabilan, memberikan rasa aman, mengajar berpikir rasional, menjadi tempat bertanya, memberi kebanggaan kepada anak-anak ataupun keluarga, mengajak keluarga untuk bermimpi sesuatu yang baik, membangun masa depan, dan selalu menantang untuk berubah ataupun menjadi lebih baik lagi di dalam keluarga. Memeluk anak-anak, mengajak anak-anak bercerita, mengajak anak-anak untuk berpikir tentang kebenaran ataupun standar moral seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Umat Allah yang diberkati Tuhan, menarik sekali bahwa kita sebagai orang percaya bisa menjadi Bapa yang luar biasa atau incredible father. Maka ada 4 hal yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Pertama, seorang yang saleh, kita harus hidup saleh sebagai seorang ayah. Yang kedua, seorang yang menyediakan, kita harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan di dalam keluarga kita, minimal memenuhi kebutuhan primer. Yang ketiga, seorang yang menyamankan. Kehadiran kita di dalam keluarga sangat dinantikan dan diharapkan, dirindu-rindukan oleh keluarga kita. Yang terakhir adalah seorang yang menabur. Artinya kita menjadi seorang ayah yang menabur kebaikan, bukan kejahatan untuk keluarga kita. Saya percaya melalui khotbah ini Tuhan memberkati kita semua. Shalom Immanuel. Amin.